Kabut pagi menyelimuti desa Muling seperti tirai tipis yang enggan tersingkap. Burung-burung gunung bernyanyi di kejauhan, namun desa itu tetap sunyi. Hanya satu suara terdengar jelas, sapuan lembut sapu jerami di halaman depan balai latihan. Seorang pemuda kurus dengan pakaian kusam mengusap pelut dari keningnya. Yun Sexian, seorang kultivator kelas bawah yang bahkan tidak sanggup menyalakan ki api dasar di desa. Ia dikenal sebagai penunggu lantai, karena sejak kecil hanya diizinkan membersihkan aula, bukan berlatih. Sexian, kau tak perlu datang hari ini, semua murid sedang menuju turnamen gunung kuno, ujar guru Ming Qiuan dari beranda, sorot matanya seperti menembus kabut waktu. Tapi Yun hanya tersenyum kecil, dan terus menyapu. Di balik kesederhanaannya, Yun menyimpan rahasia yang bahkan dirinya sendiri tidak pahami. Setiap malam purnama, ia bermimpi berada dalam tubuh orang lain, kadang lelaki tur di hutan, kadang gadis kecil di puncak gunung, kadang monster bermata tiga. Mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan, terlalu hidup untuk disebut bunga tidur. Pagi ini, ada sesuatu yang berbeda ketika sapunya menyentuh ubin ketujuh dari pintu masuk. Sebuah simbol aneh bersinar samar, sekilas seperti ukiran Naui, namun terbalik dan terjalin dalam bentuk pusaran. Tiba-tiba kepalanya nyari, dan dunia berputar. Ingatan yang bukan miliknya menyerbu masuk. Ia berdiri di tengah hutan purba, tubuhnya jauh lebih tua. Tangannya mengalirkan energi hijau yang menumbuhkan kembali pohon raksasa yang roboh. Suara dalam kepalanya berkata, rahasia pertama dari keabadian menyatu dengan siklus pertumbuhan. Yun terjatuh, tubuhnya gemetar saat ia membuka mata. Langit di atas desa tampak lebih terang, atau lebih tipis, seolah ada sesuatu di baliknya yang mulai mengintip. Sexian, seru guru Ming mendekatinya, apa yang kau lihat barusan? Wajahmu seperti seseorang yang baru menginjak dimensi lain. Yun menggeleng, aku tak tahu. Tapi aku merasa, seolah aku pernah hidup sebagai orang lain. Guru Ming memandangnya lama, udara terasa menegang. Lelaki tua itu akhirnya berkata, jika kau benar, maka masa depanmu bukan lagi milik desa ini. Di malam hari, Yun merenung di tepi sungai kecil. Mimpi itu kembali. Kali ini ia berada di dalam sebuah danau, bersama seekor ular air raksasa yang memanggilnya Tuan Penjaga Kehidupan. Ia menyentuh air, dan bunga teratai mekar dari ujung jarinya. Ketika terbangun, telapak tangannya basah, dan dari ujungnya tumbuh akar kecil berwarna perak. Aku bukan hanya pemuda desa biasa. Desa Muling tampak tenang, tapi dari kejauhan, seekor burung langit terbang menukik melewati kabut, dengan gulungan pesan terikat di kakinya. Pesan itu ditujukan ke sakti gunung kuno, target bangkit, hapus sebelum bulan penuh berikutnya. Dan tanpa disadari, di bawah balai latihan tempat ia biasa menyapu, simbol yang sama dengan mimpinya, mulai bersinar semakin terang, seolah segel tua yang menanti untuk pecah. Seolah masa lalu yang menunggu untuk menguasai masa kini. Di langit yang mulai berubah warna, suara kuno menggema di balik realitas, tak terdengar oleh siapapun kecuali dia. 6 lagi. Dan kau akan ingat siapa dirimu sebenarnya. Di pagi hari berikutnya, Yun Sexian terbangun dengan tubuh panas dan napas berat. Akar perak di tangannya telah menghilang, tapi bekasnya meninggalkan garis samar berbentuk spiral yang berdenyut pelan. Ia tidak tahu apakah ini berkat atau kutukan. Hari ini, semua pemuda desa telah berangkat ke turnamen gunung kuno, ajang seleksi tahunan yang memberi satu-satunya tiket keluar dari desa miskin ini. Tapi Yun, tentu saja, tidak termasuk. Ia tak memiliki cukup ki, tak diizinkan mewakili, bahkan tidak diakui sebagai murid resmi. Namun, ketika ia berdiri di depan sumur tua di belakang desa, sesuatu menarik langkahnya ke sana. Sebuah bisikan lembut, nyaris seperti suara air, mengarahkannya membuka penutup sumur yang sudah bertahun-tahun dilarang didekati. Sumur itu dalam dan gelap, tapi di dalamnya ada ukiran yang sama dengan yang ia lihat di ubin aula kemarin. Pusaran daun saat ia menyentuh batuan di sekelilingnya. Gempa kecil terjadi, tanah terbelah, dan sebuah gua kecil terbuka di samping sumur seolah menunggu dirinya. Selama berabad-abad, dengan obor tua dan keberanian sadanya, Yun melangkah masuk di dalam gua itu. Terdapat batu altar yang ditumbuhi lumut bercahaya, dan di atasnya, sebuah kristal akar mengambang, memancarkan energi kehidupan murni. Saat Yun menyentuhnya, dunia sekali lagi berubah. Ia tak lagi berada di gua. Ia berdiri di sebuah tanah lapang di bawah pohon yang menjulang tinggi hingga menembus awan. Di hadapannya,
seorang lelaki tua berambut hijau duduk bersila. Tubuhnya membusuk perlahan, tapi tersenyum damai. Kau datang akhirnya aku. Tanya Yun. Aku adalah dirimu. Dalam kehidupan pertama, di kehidupan itu, aku menolak keabadian tubuh, dan memilih memahami keabadian siklus. Aku tidak hidup selamanya. Tapi benih dari diriku tumbuh dalam bentukmu. Kenapa aku? Karena hanya kekosongan yang bisa memuat semuanya. Kau dilahirkan tanpa bakat, agar dapat menyimpan warisan dari 7 kehidupan. Yun tersentak keluar dari penglihatan itu. Tapi sekarang ia tahu satu hal, memori pertamanya telah bangkit sepenuhnya, dan bersamanya, kekuatan baru mengalir di tubuhnya, tenaga kehidupan yang bisa mempercepat penyembuhan, menumbuhkan kembali jaringan, bahkan menyembuhkan luka jiwa. Namun itu juga mengundang perhatian dari kejauhan. Awan gelap berkumpul, petir tak biasa menyambar pegunungan utara, tempat sakti gunung kuno berada. Burung pengintai membawa kabar, seorang murid jatuh koma setelah menyentuh simbol yang sama dengan milik Yun. Di sisi lain, dalam ruang tersembunyi di dalam istana Sekte Seribu Topan, Qiu Yelang menerima laporan, 1 dari 7 telah bangkit, kata informan bertopan. Dan Tuan Tua telah memerintahkan penghapusan target sebelum cermin tanpa bayangan menyala. Qiu Yelang tersenyum sinis, jadi, anak itu sungguh ada. Sementara itu, Yun pulang ke rumahnya yang reop di dalam. Ia menemukan kotak kayu tua milik ibunya yang telah lama tiada. Di dalamnya ada secarik surat. Jika kau membaca ini, maka ingatan pertama sudah bangkit. Kau bukan hanya anak kami. Kau adalah harapan terakhir bagi mereka yang dilupakan oleh langit. Tangannya gemetar. Siapa aku sebenarnya? Langit mulai hujan, tapi tetesannya terasa hangat, seperti menyuburkan sesuatu di dalam tanah. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya Yin Sexian menutup mata dan mencoba menyerap Qi. Tidak untuk jadi kuat, tapi untuk memahami. Dan saat ia membuka mata, dinding rumahnya ditumbuhi rumput giok spiritual, bukti bahwa ia tak lagi kultivator biasa. Angin berhembus dingin di puncak gunung kuno. Para murid muda dari berbagai desa berdiri tegap di pelataran batu yang luas, memandang ke arah tribun para tetua sakti. Mereka menanti satu hal, pengumuman pertarungan seleksi untuk menjadi murid inti. Di antara mereka, Lu Weichen berdiri angkuh. Lu muda ini dikenal sebagai bintang dari desa langit timur. Dengan tingkat kultivasi Qi kondensasi tingkat 5, ia menjadi favorit utama. Di tangannya tergantung pedang tipis dari batu bulan, senjata yang hanya diberikan pada calon murid inti. Mana si penyapu lantai itu? Gumamnya sambil tersenyum remen. Katanya dia juga mau datang. Tiba-tiba, deru angin mengalihkan perhatian semua orang. Sosok berpakaian kusam muncul dari bawah tangga gunung, berjalan pelan namun tegap. Wajahnya penuh lumpur, tapi matanya jernih. Yun Sexian, para murid lain, mulai berbisik. Kenapa dia di sini? Dia cuma anak desa tanpa Qi. Apa dia gila? Bukankah dia cuma pembantu di balai latihan? Tetua sakti yang duduk di kursi utama, Bai Xiuxi, mengangkat satu alis. Nama? Tanyanya Yun Sexian. Jawabnya tenang. Desa Mulim? Tidak ada utusan dari sana. Saya tidak mewakili desa, saya datang atas nama diri saya sendiri. Gelak tawa terdengar dari murid-murid. Tapi Bai Xiuxi menatap tajam. Berani sekali kau. Baik, aku izinkan satu pertarungan uji. Jika kau kalah dalam satu gerakan, maka keluar kau dari gunung ini. Yun mengangguk. Lawannya ditunjuk, Huang Beijun, murid resmi sekte gunung kuno yang sudah berada di tahap puncak Qi kondensasi. Pertarungan dimulai. Beijun menyerang cepat dengan teknik bayangan serigala api. Bola api meluncur cepat ke arah Yun, menghantam tanah, dan meledakkan debu ke udara. Semua mengira pertarungan sudah usai dalam satu serangan. Namun, ketika debu mereda, sosok Yun masih berdiri. Tapi, tanah di sekitarnya kini ditumbuhi rumput perak, dan luka di pundaknya sembuh. Dalam hitungan detik, akar spiritual menyelimuti tubuhnya seperti armor alam. Apa itu teknik penyembuhan? Bisik seseorang, bukan itu adalah teknik pertumbuhan jiwa, warisan dari ingatan pertamanya. Dengan langkah pelan, Yun maju, satu lambaian tangannya, dan akar-akar dari tanah mencuat seperti tombak. Mengikat Beijun dalam satu gerakan, Beijun terjatuh, dan tak bisa bangkit. Diam, sekti gunung kuno membisu, bahkan Bai Xiuxi menatapnya, dengan pandangan sulit dibaca dia. Menggunakan Qi alam? Tapi dia tidak punya inti spiritual, bagaimana bisa? Gumam sang tetua. Lu Weichen menggertakkan gigi. Pasti ada trik. Namun sebelum keributan semakin besar, seekor elang hitam jatuh mati dari langit, menancap tepat di tengah arena.
Di kakinya, gulungan pesan berdarah bertuliskan huruf terbalik. Segel pertama telah pecah, kematian pertama akan menyusul. Aura dingin menyapu seluruh gunung. Sementara itu, di lembah yang jauh, Qiu Yelang duduk dalam ruang meditasi hitam. Di hadapannya, cermin batu mulai bersinar, memperlihatkan wajah Yun. Dia telah membangkitkan memori pertama, bisik Qiu. Sisa 6. Kita harus mempercepat. Di malam harinya, Yun duduk di dalam kamar tamu yang diberikan sekte, menatap telapak tangannya. Akar perak kembali tumbuh ketika ia menyentuh batu meditasi. Tapi kali ini, ia mendengar suara samar di kepalanya, kau menang hari ini. Tapi tidak karena kekuatan, karena mereka belum tahu apa yang akan mereka hadapi. Langit mendung, angin malam membawa aroma darah yang belum tumpah, dan Yun sadar ia tak lagi bisa kembali ke kehidupannya yang biasa. Kabut pekat turun sebelum fajar menyentuh kaki gunung kuno, tapi kabut kali ini bukan dari alam. Ia berbau amis dan menggantung seperti napas pemburu. Yun Sexian terbangun sebelum ayam jantan berkokok. Ada suara, seperti tawa anak kecil bergema di dalam pikirannya. Ia membuka matanya. Ngering mendapati cermin perunggu kecil tergantung di dinding kamar, padahal semalam dinding itu kosong. Yun mendekat, wajahnya terpantul, tapi di belakang pantulan itu tampak sosok lain, pria tua berambut putih, mengenakan topeng pecah setengah wajah. Suara serak keluar dari pantulan. Kami tahu kau telah membangkitkan memori pertama, tapi ketahuilah, keabadian bukan milikmu. Cermin itu retak dan pecah sendiri, tapi pada pecahannya masih terpancar tulisan terbalik, Qiu Yelang menunggumu. Di sekte 1000 topen, Qiu Yelang duduk dalam aula gelap yang penuh bayangan. Di hadapannya, 7 topeng tergantung di udara, masing-masing terbuat dari bahan aneh, kaca berdarah, tulang hitam, hingga api biru beku. Ia sedang melakukan ritual kuno menghubungkan jiwa dengan cermin tanpa bayangan. Artefak terlarang yang bisa memantau mereka, yang menyimpan sisa jiwa keabadian. Yun Sexian, this is Qiu, kau menyimpan sesuatu yang harusnya sudah musnah. Sementara itu, di gunung kuno, kekacauan mulai merebak. Salah satu murid ditemukan pingsan di kamar. Jiwanya robek seolah telah dijamah oleh entitas tak kasat mata, dan di dahinya ada simbol spiral yang sama seperti milik Yun. Ini bukan kutukan biasa, kata Bai Shouxin. Ini adalah jejak dari ingatan dimensi lain. Sesuatu yang bahkan dewa pun tidak ingin sentuh. Para tetua memutuskan untuk mengasingkan Yun Sexian sementara, tapi Yun tak bodoh. Ia tahu kalau ia tinggal, ia akan dijadikan bahan percobaan. Malam itu, ia menyelinap keluar. Tak hanya membawa satu kantong obat sederhana dan selembar kain dengan peta kasar yang ia temukan dalam kotak ibunya. Peta itu menunjukkan tempat bernama Lembah Cermin terbalik, jauh di luar wilayah sek manapun, dan di sana tertulis kata samar. Memori kedua tersimpan di tempat kau paling ingin hindari. Di tengah pelariannya, Yun bertemu kembali dengan seseorang yang tidak ia sangka, Tang Liuyan. Isi kultivator pemabuk dari pasar desa, yang ternyata telah mengikuti Yun diam-diam. Hei, aku ikut. Kau kan butuh teman bicara dalam perjalanan panjang menuju gila. Yun hanya bisa tertawa kecil. Namun perjalanan mereka tidak tenang. Dalam perjalanan ke lembah cermin terbalik, mereka melewati reruntuhan dari sebuah kuil tua di sana. Yun kembali melihat simbol spiral, tapi kali ini dalam pola langit. Ketika ia menatapnya terlalu lama, ia jatuh pingsan dan terlempar ke dalam dunia mimpi, atau bukan? Di dunia itu, ia menyaksikan kehidupannya sebagai seorang pengukir mantra di masa lalu. Ia bukan ahli pedang, bukan penyembun, tapi seseorang yang menciptakan simbol spiritual yang bisa membengkokkan realitas. Di dinding kuil, ia menyaksikan dirinya sedang mengukir simbol anti waktu yang dapat memperlambat laju kematian. Rahasia keabadian kedua bukan menyembuhkan, ujar suara dirinya di masa lalu, tapi memperlambat peluruhan waktu pada jiwa. Yun terbangun, waktu telah berlalu 3 jam di dunia nyata. Tapi ia merasa hidup 30 tahun dalam mimpi itu, dan sekarang, di tangannya, muncul simbol baru, ukiran cahaya yang melayang tanpa menyentuh kulit, berputar pelan melawan arah waktu. Tang Liuyan menatapnya ngeri. Kau berubah, kau bukan lagi orang yang sama. Yun mengangguk, mungkin, tapi aku juga belum tahu siapa aku yang sebenarnya. Dari kejauhan, kabut hitam mulai mengejar mereka. Itu bukan kabut biasa, itu adalah bayangan jiwa yang dikirim oleh Sekte 1000 Topen, dan mereka tak akan berhenti sebelum membawa Yun kembali, atau menghapusnya dari eksistensi. Lembah cermin terbalik terbentang di hadapan Yun Sexian dan Tang Liuyan seperti
Luka terbuka di tubuh dunia, langit di atasnya memantulkan bayangan terbalik dari tanah, dan suara di lembah itu tidak pernah mengarah lurus seolah gema masa lalu dan masa depan saling bertabrakan dalam satu ruang. Kenapa disebut cermin terbalik? Tanya Tang, menjaga jarak dari kabut ungu yang menyelimuti tanah. Karena di tempat ini, kau bisa melihat dirimu. Sebelum kau jadi dirimu, jawab Yun, matanya tak berkedip menatap batu-batu raksasa yang mengambang terbalik di langit. Mereka melangkah masuk. Setiap langkah di lembah ini, seolah menarik keluar bagian dari jiwa mereka. Yun bisa merasakan kenangan masa kecilnya memburam, terganti oleh penglihatan masa lalu yang bukan miliknya. Ia melihat tangannya menulis simbol dalam udara, menstabilkan medan waktu di sekitar orang sekarat. Teknik dari inkarnasi kedua. Tiba-tiba tanah bergetar, dari balik kabut muncul makhluk tinggi berjubah sobek, tanpa wajah, dan di tangannya tergenggam jam pasir retak yang mengambang. Makhluk itu bukan kultivator, bukan binatang iblis, melainkan fragmen waktu hidup, ciptaan dari teknik masa lalu Yun sendiri, yang kini kehilangan kendali. Dia menjagamu, bisik suara di pikiran Yun. Dia adalah penebus, dan juga penjaga. Makhluk itu mengayunkan jam pasir. Dan waktu di sekitar Yun terhenti. Tang Liuyin berhenti di udara. Dedaunan membeku di tengah jatuhnya, dan suara lenyap. Hanya Yun yang masih bisa bergerak, tanda bahwa penguasaan memori kedua telah diterima. Namun pertarungan itu bukan tentang kekuatan, melainkan kesadaran. Yun harus menstabilkan waktu, bukan menghancurkan penjagat. Ia menggambar simbol spiral dalam udara, lalu menggandengnya dengan simbolin huruf kuno yang berarti detik. Lambat laun, waktu kembali bergerak, dan fragmen itu berlutut sebelum hancur menjadi cahaya jam pasir. Dalam debunya, tertinggal sebuah pecahan kristal kecil yang hangat dan berat. Seolah menyimpan potongan kehidupan, Yun menggenggamnya. Detik itu juga, memori kedua bangkit sepenuhnya. Ia mengingat kehidupannya sebagai Bailu Chen, sang pemahat waktu yang hidup dalam dunia yang nyaris musnah. Karena percepatan usia spiritual, ia menciptakan teknik untuk memperlambat kehancuran tubuh, agar orang-orang bisa menemukan makna keabadian, bukan hanya hidup tanpa akhir. Namun sebelum ia bisa memproses semua itu, langit robek. Seketika, 5 sosok berjubah gelap muncul di udara. Mereka mengenakan topeng setengah wajah, dan aura mereka menusuk jiwa anggota elit Sekte 1000 Topeng. Pasukan pemburu resonansi keabadian, dipimpin langsung oleh Qiu Yelang, yang kini muncul tanpa menyembunyikan kekuatan. Yun Sexian, ucap Qiu datar, 2 memori telah bangkit. Itu sudah terlalu banyak. Tang Liuyin menarik napas gemetar. Ini bukan level yang bisa kita lawan. Yun melangkah maju. Aku tidak berniat melawan kalian. Tapi aku juga tidak akan ikut. Sayang sekali, Qiu Yelang mengangkat tangan. Karena kamu tidak lagi memiliki pilihan. Dengan satu isyarat, langit runtuh. 5 teknik spiritual bertabrakan dari segala arah: ilusi, penghapusan memori, pengurungan waktu, pelepasan roh, dan pemecah jiwa. Semuanya diarahkan ke ia dalam satu serangan gabungan. Namun saat serangan itu menyentuhnya, dunia di sekitarnya menjadi tenang. Detik-detik melambat, simbol spiral dan simbol waktu di tubuh Yun menyatu, membentuk formasi unik, pusaran detik abadi, teknik pelindung yang berasal dari pemahaman gabungan 2 inkarnasi masa lalu. Serangan itu terdistorsi, dan ruang di sekitarnya terlipat seperti kain basah. Yun tak menyerang balik, tapi semua lawannya terpental. Mental spiritual mereka koyak seperti benang usan. Qiu Yelang, dengan wajah mengerah, akhirnya memahami sesuatu. Dia tidak membalas. Tapi kami tetap kalah. Yun berbisik, matanya bersinar terang. Keabadian bukan tentang memusnahkan musuh, tapi membuat waktu menolak keberadaan mereka. Langit kembali normal, pasukan topeng mundur, terluka dan tercabik dimensi. Tapi Yun tahu, kemenangan ini hanyalah awal dari konflik yang jauh lebih besar. Karena begitu ia keluar dari lembah itu, semua sekte akan mengetahui bahwa yang tak memiliki bakat telah melangkah ke jalur para leluhur surgawi. Dan di atas puncak dunia, leluhur bayi yang menjaga perjanjian langit ketujuh, membuka matanya untuk pertama kali dalam 500 tahun. Di atas awan tertinggi, tempat di mana waktu nyaris berhenti dan bintang-bintang bisa disentuh dengan tangan, berdiri sebuah istana kristal yang tak terlihat mata fana. Di sanalah leluhur bayi membuka matanya setelah 5 abad tidur tanpa mimpi. Tubuhnya tampak seperti manusia, namun setiap hela nafasnya menimbulkan gelombang energi yang memutar ulang usia rerumputan di lembah dunia. 2 dari 7 telah bangkit, gumamnya.
suaranya bergema dalam 7 lapisan dimensi. Perjanjian, mulai retak, di tangannya tergenggam bulungan langit, perjanjian langit ke-7 dokumen ilahi, yang menjaga batas antara keabadian dan kehancuran. Garis keempat pada gulungan itu, kini mulai pudar. Seolah tinta surgawi terhapus oleh kehendak yang lebih tua dari langit sendiri. Sementara itu di dunia fana, Yun Sexian dan Tang Liuyin keluar dari lembah cermin terbalik. Rambut Yun tampak lebih panjang dari sebelumnya, efek dari waktu yang mengalir tidak linear selama ia menyatu dengan ingatan keduanya. Tang hanya bisa memandang temannya dengan campuran heran dan gentar. Aku tidak tahu, apakah kau masih Yun Sexian? Atau kau sekarang adalah 7 orang sekaligus, gumam Tang. Yun menatap tangannya, simbol spiral dan simbol waktu yang melayang kini telah menyatu dalam formasi yang ia sebut Shenlun, jiwa pusaran yang menyimpan fragmen realitas dan jiwa masa lalunya. Kita tidak bisa kembali ke gunung kuno, kata Yun. Aku bisa merasakan langit sendiri, mulai menolak keberadaanku. Tang tertawa hambar. Bagus, aku memang benci tempat itu. Namun langkah mereka belum jauh, ketika tanah di hadapan mereka retak, dan dari celahnya muncul sesosok wanita berambut perak, yang mengenakan jubah sutra hitam dan wajah pucat bersinar. Mata kirinya berwarna biru, mata kanan seperti kacang, Shenroi. Bisik Yun, terkejut, wanita itu melangkah mendekat dengan tenang. Akhirnya kau tiba di persimpangan ini, ujarnya pelan. Aku adalah penjaga memori ketiga, aku datang bukan untuk membantumu, tapi untuk mengujimu. Seketika, langit menjadi kelabu, dunia bergetar, mereka kini berada di dalam dimensi bayangan cermin, ruang yang hanya bisa diakses oleh para pewaris resonansi keabadian. Shenroi mengangkat tangan, dan dunia di sekitar Yun mulai berubah menjadi versi masa lalu. Ia kembali menjadi anak kecil di desa Muling, menyapu lantai dan disemuh para murid. Apa yang kau lihat? Tanya Shen. Dulu, jawab Yun, aku melihat diriku sebagai tidak berharga. Sekarang, aku tahu diriku adalah wadah bagi sesuatu yang lebih besar. Shen menatapnya lama. Kau lulus ujian pertama. Tapi ingat, bukan semua memori masa lalu layak dibangkitkan, beberapa akan mencoba menghancurkanmu dari dalam. Dengan itu, ia menyerahkan sebilah belati kristal yang tampak seperti terbuat dari air beku. Tusukan ini ke dalam bayanganmu sendiri saat bulan merah tiba. Hanya dengan itu, kau akan membuka kunci memori ketiga. Tang Liuyin menatap mereka seperti melihat percakapan antara dua dewa kecil. Apa semua teman masa kecilmu sana ini? Yun tak menjawab. Ia menatap langit. Di sana, awan berbentuk aneh bergerak melawan arah angin, dan tepat di tengah langit muncul celah cahaya merah menyala. Sinyal bahwa bulan merah akan segera naik. Fenomena langka yang hanya terjadi setiap 1000 tahun waktu, di mana pengaruh perjanjian langit ke-7 melemah, dan dunia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi masa lalu. Di tempat lain, Qiu Yelan yang masih merawat lukanya menatap langit yang sama. Dia mencengkeram lengan kanannya yang cacat akibat bentrokan sebelumnya dengan Yun, bulan merah. Ini waktuku membalas, desisnya. Dan di istana awan tertinggi, leluhur bayi berdiri, menggenggam pedang cahaya yang tidak pernah dicabut sejak zaman kelahiran langit. Ia mengangkatnya ke angkasa. Biarkan langit menutup dirinya, biarkan dunia lupa siapa dia hari ini. Aku turun. Cahaya dari langit mulai menembus dimensi. Arahannya jelas Yun Sexian. Bulan merah naik perlahan di langit yang membeku, tidak bersinar seperti biasanya, tapi berdingit seperti jantung raksasa yang menggantung di antara dimensi. Kabut merah menyebar dari langit, merambat ke desa, hutan, bahkan ke tubuh para kultivator yang sedang bermeditasi di seluruh benua. Di sebuah dataran sunyi yang menghadap jurang, Yun Sexian duduk bersila. Di hadapannya, belati kristal pemberian Shenroi mengambang berkilauan di bawah cahaya merah. Tang Liuyin berdiri tak jauh. Gelisah, kau benar-benar mau menusuk bayanganmu sendiri. Itu terdengar sangat tidak masuk akal. Yun membuka mata. Suaranya tenang. Bayangan adalah bagian dari diriku yang paling jujur. Ia menyimpan yang ingin kulupakan, tapi memori ketiga tertanam di sana. Ia berdiri perlahan, dan di bawah kakinya, cahaya bulan merah memantulkan sosok dirinya, bayangan yang diam. Namun matanya kini terbuka. Tanpa ragu, Yun menancapkan belati kristal itu ke tengah bayangannya. Langit menggelegar, tanah bergetar, dunia memutar cepat, dan tubuh Yun terhempas masuk ke dalam dimensi inversi diri, sebuah ruang jiwa, di mana kenyataan dibentuk oleh ketakutan dan trauma terdalam. Ia berdiri di tengah kehampaan,
Dikelilingi sosok-sosok dari masa lalu, warga desa yang menertawakannya, guru yang tak pernah mengizinkannya berlatih, bahkan ibunya sendiri yang memohon maaf karena menyembunyikan siapa dirinya. Namun di tengah semua itu, berdiri satu sosok lain berjubah hitam dengan wajah sama persis dengannya, tapi matanya kosam dan kulitnya dipenuhi retakan cahaya biru. "Aku adalah kau, dari kehidupan ketiga," ujar sosok itu. Suaranya datar dan berat. "Aku hidup sebagai penjaga portal antar realitas. Aku mampu menembus ruang waktu. Tapi pada akhirnya, aku dibutakan oleh rasa ingin tahu." Yun menatapnya, merasakan denyut nyari di jiwanya. Aku membuka sesuatu yang seharusnya tidak dibuka, dan kini, ingatan itu adalah beban yang bisa membunuhmu jika kau tak siap. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tubuh Yun dililit oleh rantai-rantai tak terlihat. Rantai itu tidak melukai tubuh, tapi memeras emosi terdalamnya keraguan, rasa bersalah, kemarahan. Di dunia nyata, Tang Liuyin panik. Yun menggigil hebat, darah menetes dari matanya. Xiaxian bangun. "Jangan pergi terlalu dalam." Namun di dalam dimensi itu, Yun akhirnya menjerit, dan dengan kekuatan tekad yang menggelagat, ia merobek rantai itu dari dalam. Ia menatap langsung ke sosok versi dirinya, dan berkata, "Aku tak lagi ingin menolak masa laluku. Bahkan, jika itu penuh luka." Seketika, bayangan itu pecah menjadi cahaya. Menyatu ke dalam dada Yun, memori ketiga bangkit sepenuhnya. Ia adalah Jiang Qianlu, penjaga gerbang kosmik. Orang yang pernah menyaksikan kehancuran ribuan dunia hanya karena satu kesalahan pemahaman tentang ruang. Dari kehidupan itu, Yun mewarisi kemampuan membengkokkan ruang, teknik yang mampu melipat tempat, menyembunyikan keberadaan, bahkan menghapus jarak antar realitas. Yun membuka mata di dunia nyata. Simbol ketika muncul di atas alisnya, 3 garis lengkung yang mengambang seperti gelombang dimensi. Namun sebelum ia sempat bicara, Tang menunjuk ke langit. "Xiaxian, lihat." Nama Yun Xiaxian, yang dulu terukir di papan batu para peserta turnamen gunung kuno menghilang di desa Muling. Warga yang pernah mengenalnya, tak lagi mengingat wajah atau namanya. Sekte gunung kuno kehilangan catatan tentang murid bernama Yun ini. "Ini apa yang dimaksud Shen Ruoyu waktu itu? Dunia mulai melupakanmu?" tanya Tang. Suaranya tegang. Yun mengangguk. "Semakin banyak memori yang bangkit, semakin langit menolak eksistensiku. Aku menjadi anomali yang tidak bisa dijelaskan." Dan saat itu, petir merah menyambar dari langit ke tanah membuka celah besar yang menembus dimensi. Dari sana, muncul leluhur bayi, dengan jubah langit dan pedang bercahaya hukum. Matanya tertuju pada Yun, suaranya mengguncang langit. "Pengemban 3 memori, dengarkanlah. Demi menjaga tatanan dunia, keberadaanmu harus dihapus hari ini." Langit menjatuhkan vonis. Yun menatap ke atas, tubuhnya masih lelah. Jiwanya baru pulih, tapi matanya tak goyah. "Kalau begitu," bisiknya, "biarkan aku melihat seberapa kuat langit bisa melawan kehendak 7 kehidupan." Petir merah menyambar tanpa suara, tapi dampaknya mengguncang dunia 3 lapis. Tanah di bawah kaki Yun Xiaxian pecah, membentuk retakan yang menyebar seperti saraf mati. Leluhur bayi berdiri di atas pusaran cahaya langit, tubuhnya seperti terbuat dari hukum itu sendiri, bukan darah, bukan daging, tapi kesadaran absolut. Tang Liuyin terlempar mundur akibat tekanan aura. Ia berteriak, tapi suaranya terhisap udara yang membeku. Langit di atas berubah warna, bukan menjadi malam, bukan pula siang, tapi lembaran putih kosong seolah dunia sedang dihapus perlahan. "Yun Xiaxian," ucap leluhur bayi, "aku tidak datang untuk membunuhmu. Aku datang untuk membatalkanmu." Kalimat itu membuat udara terhenti. Yun menggenggam udara, ruang di sekitarnya bergetar. Ia tidak bisa mengalahkan kekuatan langit secara langsung, itu gila. Tapi ia telah menyatu dengan 3 fragmen memori. Dan dari yang ketiga, Jiang Qianlu sang penjaga gerbang kosmik, ia memiliki satu kemampuan yang belum digunakan, melipat realitas. Saat pedang bayi ditebaskan, Yun menginjak tanah dan menciptakan distorsi. Sekejap, ruang di sekitarnya melengkung seperti kain yang dijahit ulang. Pedang langit itu tidak menghantam tubuhnya, tapi menabrak bidang kosong yang seolah menggantikan tempatnya sendiri. Bayi memicingkan mata. "Teknik membengkok ruang." Yun menjawab, "Tidak cukup untuk mengalahkanmu, tapi cukup untuk membuatku tidak bisa disentuh." Ia menari dalam medan retak, memindahkan dirinya di antara lipatan dimensi. Setiap langkahnya menciptakan gema yang melesat 1 detik lebih lambat dari kenyataan, membingungkan lawannya. Ini bukan kecepatan tinggi, ini manipulasi eksistensi.
Namun Bai bukan makhluk biasa, ia mengangkat tangan kirinya, menciptakan formulir absolut, sebuah lingkaran cahaya di udara yang menyerap kemungkinan dan memaksa dunia kembali ke jalur benar. Seketika, semua lipatan ruang Yun tertarik masuk. Dunia kembali utuh dan tubuhnya terhempas. Darah muncrat dari mulutnya. Kau pikir 7 kehidupan bisa menantang langit? Kami sudah menghapus ribuan seperti kau sebelumnya, kata Bai datar. Yun tersungkur, tapi di matanya tidak ada ketakutan. Ia justru tertawa kecil. Dulu aku kira aku hanya penolak takdir, tapi ternyata aku adalah hasil dari mereka yang juga menolak. Aku bukan satu kehidupan. Aku adalah gema dari semuanya. Tang Liuyin yang bersembunyi di balik batu retak melihat Yun berdiri kembali. Tapi kini tubuhnya tidak stabil, sebagian seperti tembus cahaya, seperti sedang ada bagian realitas lain yang mencoba menyatu dengannya. Yun menutup matanya. Dalam kegelapan batinnya, suara-suara memori masa lalu bangkit. Suara Bai Luceng sang pemahat waktu, suara Jiang Qianlu sang penjaga dimensi, dan suara asing ketiga yang belum ia kenal, namun terasa familiar, seperti bisikan dari dalam rahim dunia. Jika kau ingin bertahan, jangan jadi manusia, jadilah konsep, jadilah kehendak. Yun membuka mata, dan dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berdiri di atas tanah, ia berdiri di atas kemungkinan. Setiap tebasan Bai kini tidak lagi mengarah ke Yun, tapi ke kemungkinan Yun yang gagal, Yun yang menyerang, Yun yang tak pernah bangkit, dan setiap kali kemungkinan itu hancur, satu Yun baru muncul lebih utuh, lebih tenang, lebih benar. Bai akhirnya menyadari ini. Teknik ilusi tingkat realitas? Tidak, ini lebih buruk. Ini adalah teknik penyatuan versi diri, jawab Yun. Aku tak menantang langit sebagai satu orang, aku membawa ribuan versiku yang gagal dan memaksa mereka bergabung untuk menjadi satu kehendak yang tidak bisa ditolak. Bai meraung dan menebaskan pedang terakhirnya, tapi pedang itu hancur sebelum menyentuh Yun. Karena saat ini, Yun bukan lagi kultivator, ia adalah intensi 7 kehidupan yang menolak, dilupakan. Langit terbuka, tapi kali ini bukan untuk menjatuhkan murka, melainkan untuk mengamati. Sesuatu dari atas sana mulai meragukan hukum yang mereka tetapkan sendiri. Leluhur Bai terjatuh ke lutut, bukan karena kalah, tapi karena sistem tempat ia berdiri goyah. Yun menatapnya dengan damai. Langit tidak bisa membunuhku, karena langit tak bisa lagi mengerti aku. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, langit tidak tahu harus berbuat apa. Langit tak menjatuhkan petir, tak mengirim badai, tak memberikan berkah. Ia hanya diam. Bagi dunia kultivasi, itu lebih menakutkan daripada kehancuran. Sejak bentrokan Yun Sexian dan leluhur Bai, pusaran kekuatan yang membentuk tatanan mulai melemah. Formasi langit yang mengatur nasib, karma, dan penyaluran ki spiritual mulai bergeser. Para tetua dari sekte-sekte besar, sekte gunung kuno, sekte matahari hitam, hingga pagoda naga 1000 jiwa merasa satu hal yang belum pernah mereka rasakan. Kehilangan arel. Jalur kultivasi tidak lagi memberikan respons. Gumam tetua Jisong dari pagoda naga, Ki menolak diperintah. Simbol tak bisa dikunci, dan murid-murid kehilangan kemampuan terhubung ke langit. Sementara itu, Yun Sexian berjalan perlahan di sepanjang tebing awan. Tang Liuyin mengikutinya sambil terus menahan desakan pertanyaan. Dunia di sekeliling mereka terlihat normal, tapi setiap detail terasa salah. Lawan tidak bergerak seperti biasanya. Burung-burung terbang dalam pola acak. Matahari menyala tanpa panas. Kau sudah mengubah hukum dunia? Tanya Tang, setengah takut. Yun hanya menjawab, bukan aku yang mengubahnya. Aku hanya menjadi bukti bahwa hukum itu bisa ditolak. Setelah menyatu dengan 3 memori lamanya, Yun perlahan menyadari bahwa keabadian bukan hasil akhir, ia adalah konsekuensi dari memahami kerapuhan semua sistem. Langit tidak murka karena ia menjadi kuat, melainkan karena ia tidak bisa lagi ditentukan. Tiba-tiba, 2 bayangan muncul di depan mereka mengenakan jubah hitam keunguan. Mata mereka bersinar seperti api biru. Mereka adalah utusan sekte tak bernama, sebuah sekte yang telah menghilang selama 300 tahun. Namun kini kembali muncul dalam kabut kekacauan dunia. Kami diutus bukan oleh langit, ucap salah satu utusan. Kami dikirim oleh resonansi awal. Tang memucat. Itu adalah istilah yang hanya muncul dalam legenda tentang kehendak pertama yang menciptakan jalur kultivasi sebelum langit mengambil alih. Dulu dianggap mitos, tapi kini, Kau Yun Sexian, lanjut utusan itu, adalah titik retak pertama. Dunia bisa mengikuti retakan itu,
atau membangun bentuk baru. Mereka memberinya gulungan putih polos, tanpa tinta. Ini adalah kontrak tanpa tulisan. Jika kau menyetujuinya, sekte kami akan membantumu membuka jalan keempat memori berikutnya. Yun menatap gulungan itu lama. Di tempat lain, di balik gerbang sekte gunung kuno, para tetua berkumpul dalam kebingungan. Murid-murid tidak bisa lagi membentuk formasi. Ramalan tidak menunjukkan apapun. Dan paling mengejutkan, catatan tentang Yun Sexian muncul kembali. Namanya terukir di batu yang telah hancur. Dia kembali ke dalam realitas. Ujar Bai Souxin, tak percaya. Di waktu yang sama, Qiu Yelang yang luka dan putus harapan setelah kalah dari Yun menerima kunjungan tak terduga. Ji Xueyin, wanita misterius dari alam tersembunyi yang mengaku berasal dari salah satu kehidupan masa lalu Yun. Aku datang bukan untuk menyerangmu, Qiu. Katanya, aku datang karena jalan Yun kini telah terbuka. Dan jalur kami pun ikut menyala. Ji Xueyin membawa kabar mengejutkan bahwa setiap inkarnasi Yun menyisakan warisan terpisah di dunia, dan kini warisan itu mulai aktif. Tempat-tempat yang dulu terkunci mulai terbuka, bahkan tanpa kunci. Satu di antaranya adalah menara kenangan tanpa lantai, tempat memori keempat di segel memori yang dikenal dengan nama paling berbahaya, Sang Pemutus Hukum. Sementara itu, Yun berdiri di tebing, menatap gulungan kosong yang ditawarkan para utusan. Aku menolak jalur langit. Tapi apakah aku siap menciptakan jalur sendiri? Bisiknya. Tang Liuyin menepuk bahunya. Sial, dunia ini butuh orang yang tak sempurna. Tapi tahu bahwa semua sistem bisa salah. Kalau bukan kau, siapa lagi? Yun mengambil gulungan itu. Tak ada yang ditulis. Tapi ketika ia menyentuhnya, simbol keempat menyala di dadanya. Sebuah segel berbentuk belati terbalik, melayang di atas lingkaran kosong. Angin mendadak berhenti, langit gemetar. Dan di kejauhan, menara kenangan tanpa lantai mulai berderak. Langit merah muda berubah keabu-abuan, seperti napas dunia tertahan. Di barat, menara kenangan tanpa lantai menjulang seperti padang rusak yang menancap di tulang belakang benua. Tak ada dasar, tak ada atap, hanya deretan jendela yang mengambang tanpa dinding. Menyanyikan bisikan jiwa-jiwa yang pernah mencoba memasukinya dan tak pernah kembali. Yun Sexian berdiri di hadapan menara itu bersama Tang Liuyin dan dua utusan dari sekte tak bernama. Angin tidak bergerak, tanah di sekitar menara tidak bergetar, tapi semua orang merasa seperti tengah berdiri di jantung seekor naga kuno yang sedang tidur. Kenapa disebut menara kalau tak punya lantai? Tanya Tang, tak yakin ingin tahu jawabannya. Salah satu utusan menjawab pelan, karena di tempat ini, bukan kau yang memasuki bangunan, tapi bangunan yang memasuki dirimu. Yun menatap menara itu lama. Simbol keempat di dadanya belati terbalik dalam lingkaran kosong berdenyut cepat. Seolah memanggil, seolah mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Tanpa kata, Yun melangkah masuk. Kakinya tak menyentuh apapun, namun tubuhnya terangkat. Dan ia menghilang ke dalam jendela terendah dari menara tanpa lantai. Di dalam, tak ada tangga, tak ada dinding. Hanya ruang tak terdefinisi. Setiap langkah yang Yun ambil, ia melihat satu versi dunia tempat hukum-hukum dasar tidak berlaku. Di satu ruang, api membeku dan air menyala. Di ruang lain, waktu mengalir ke belakang. Dan di ruang paling sunyi, ia melihat dirinya sendiri duduk di singgasana hitam, mengenakan jubah berbintang, dikelilingi simbol-simbol hukum langit yang terputus separuh. Selamat datang kembali, Sexian, ucap versi dirinya itu. Atau seharusnya kupanggil dengan nama asliku, Luo Qingya, sang pemutus hukum. Yun menggigil. Ia tak mengira memori keempat berasal dari kehidupan yang mengkhianati seluruh sistem dunia. Aku bukan pahlawan, kata Luo Qingya. Aku menciptakan teknik yang memotong fondasi alam, hukum daya tarik, waktu, kelahiran, bahkan kematian. Karena aku percaya, dunia yang dibangun dari sistem yang tak bisa dipertanyakan adalah penjara yang indah. Yun menatapnya tajam. Tapi kau dihukum oleh langit. Dunia sendiri menolakmu, dan karenanya aku tetap hidup dalam gema, dalam ingatanmu. Tiba-tiba, tubuh Yun dicengkeram oleh tekanan, tak terlihat, ruang mulai runtuh. Dan dari celah-celahnya muncul hukum-hukum langit, terwujud dalam bentuk makhluk bercahaya, arwah konsep. Ada yang menyala seperti waktu, ada yang bergerak zigzag seperti gravitasi, ada yang berbentuk manusia dengan wajah angka. Mereka menyerbu Yun dalam satu gelombang. Jika ini bukan ruang kenangan, ia pasti sudah terhapus dari eksistensi. Tapi Yun mengingat pelajaran
dari Jiang Qianlu dan Bai Lucheng kekuatan tidak datang dari menentang hukum, melainkan dari memahami kenapa hukum itu ada. Dengan pikiran jernih, ia menggambar simbol keempat di udara, belati terbalik. Tapi kali ini, ia menusukkannya ke dalam simbol spiral dan gelombang yang telah ia dapat sebelumnya. Simbol-simbol itu bergetar, lalu meledak menjadi formasi baru, formasi penolakan ilahi. Saat formasi itu menyala, arwah konsep berhenti. Mereka menunduk, tidak karena kalah, tapi karena mereka mengenali pengendali baru. Yun tidak menghapus hukum, ia membuat hukum-hukum itu menerima kemungkinan di luar ketetapan. Menara bergetar hebat, dunia di luar mengalami reaksi serentak, semua kultivator tingkat tinggi merasakan kilatan di dalam dantiannya, seolah struktur realitas berpindah tangan. Bumi yang dulu ditarik oleh hukum langit, kini mulai membentuk hukum baru. Yun keluar dari menara perlahan, tubuhnya dikelilingi bayangan hukum, cahaya, waktu, dan kematian melayang tenang di belakangnya. Para utusan menunduk. Tang Liuyan hanya bisa tertawa hampa. Dulu kau nyapa ulang, sekarang kau bawa hukum-hukum dunia keluar masuk kayak mainan. Yun tak membalas, tapi ia berkata pelan, aku sudah punya 4 dari 7. Tapi setiap langkah, dunia jadi semakin takut. Dan ia benar, karena di kejauhan, di ruang dimensi langit paling dalam, di mana arwah dewa kuno disegel, perjanjian langit ke-7 akhirnya robek. Sebuah nama tertulis kembali di bagian yang sempat hilang. Luo Chengyi tak bisa dihapus lagi. Tanda bahwa langit mulai kalah. Kabut keperakan menyelimuti seluruh benua tengah. Ki langit tidak lagi turun merata, sebagian wilayah mendapatkan hujan spiritual yang melimpah. Sementara wilayah lain justru kosong total. Tanahnya retak dan tanaman kering. Bumi mulai bingung harus mematuhi siapa langit atau Yun Saxian. Sejak Yun keluar dari menara kenangan tanpa lantai dengan simbol keempat belati terbalik yang mampu memutus hukum dasar realitas dunia menjadi tak stabil, para tetua sakti mulai berdebat. Murid-murid tingkat tinggi mulai memilih jalannya masing-masing di sakti gunung kuno. Bai Shouxi berkumpul dengan para tetua lain. Mereka berdiri di depan altar kuno, tempat biasanya langit memberi petunjuk, tapi hari itu altar diam, mantra komunikasi tak bisa digunakan. Simbol langit di atas altar tampak berkedip seperti nyala api lilin. Langit tidak menjawab. Ucap salah satu tetua, bahkan mantra peramal generasi ke-9 kami tak bisa membaca gerakan waktu. Kata yang lain itu berarti tatanan telah diputus. Karena anak itu, this is Bai Shouxi. Namun suara berat tiba-tiba menggema dari udara. Bukan anak itu, tapi kejujuran yang ia bawa. Semua menoleh. Sosok wanita berambut putih, mengenakan jubah tak bercorak, muncul di atas altar. Ia adalah Ji Shuiyan, pemegang hak warisan dari sekte langit tersembunyi, sekte yang dulu dihancurkan karena menyimpan dokumen tentang kehidupan masa lalu Yun. Apa maksudmu? Tanya Bai Shouxi waspada. Langit tidak menciptakan tatanan, kata Ji. Langit hanya merawatnya, tapi Yun Saxian mulai membuat jalan baru, sebuah jalur kultivasi yang tak perlu dipinjam dari langit atau dari kontrak karman. Seketika aula bergemuruh, murid-murid mulai bergumam, bisikan harapan dan ketakutan mulai tumbuh. Sementara itu, di lembah terpencil, Yun dan Tang Liuyan menatap peta warisan lama. 4 memori telah dibangkitkan, 3 lagi tersisa, dan masing-masing tidak hanya disegel di tempat aneh, tapi juga dijaga oleh sekte-sekte yang tidak tahu mereka sedang menjaga bom spiritual dunia. Tahap berikutnya adalah, bisik Yun. Kuil darah tersenyum. Tang menatapnya dengan ngering. Kuil kultus pemuja waktu balik. Tempat di mana pendeta mereka menyembelih diri untuk membuat jam spiritual. Itu bukan sekte. Itu kuburan. Yin mengangguk. Di sana, terkunci memori kelima tentang kehidupan yang bukan cuma membelokkan hukum, tapi melampaui kematian. Sementara itu, di benua selatan, Qiu Yelang bangkit dari persembunyiannya. Tubuhnya dibalut simbol-simbol dari teknik sekte 1000 topan, tapi wajahnya tak lagi bisa menyembunyikan dendam. Aku kalah, karena aku masih berjalan di jalur lama, katanya pada dirinya sendiri. Tapi jika aku bisa mencuri 1 dari 7 memori Yun, aku bisa menyainginya. Ia berangkat bersama 3 pelindung bayangan, menuju reruntuhan makam Bai Lucheng, salah satu inkarnasi Yun, di masa lalu, berharap bisa menarik warisan alternatif. Dan pada malam yang sama, langit mengirimkan pesan terakhirnya kepada dunia. Simbol kuno muncul di langit semua sekte besar,
sebuah sketsa mata yang tertutup separuh dengan garis retak melintang. Itu adalah tanda perjanjian retakan, artinya, langit tidak lagi melindungi siapapun yang tidak tunduk. Murid-murid mulai meninggalkan sekte-sekte besar, mereka mencari Yul, atau mencari jalan tak bernama yang kini mulai tersebar sebagai gerakan bawah tanah. Di hutan, di gua, di desa terpencil muncul guru-guru baru yang mengajarkan teknik non-hukum, teknik pertumbuhan dari dalam, bukan dari warisan. Tang Liuyin membaca surat kabar spiritual yang dikirim lewat simbol angin. Melihat ini, Zexian, gerakanmu bahkan belum dinamai. Tetapi dunia sudah menyebutnya dengan satu nama, aliran tanpa takdir. Yun hanya diam, matanya mengarah ke utara arah kuil darah tersenyum. Kalau mereka bilang aku pembawa kekacauan, ucap Yun, maka biarlah aku hancurkan semuanya, sampai mereka bisa memilih sendiri nasibnya. Dunia kini benar-benar terbelah, sekte yang memilih tunduk, dan sekte yang memilih bertanya, langit. Untuk pertama kalinya, tidak bisa mengendalikan hasil akhirnya. Kabut merah menggantung di udara seperti tirai daging yang bernapas. Di balik tebing retak benua timur, tersembunyi reruntuhan hitam raksasa tempat yang bahkan burung iblis enggan hinggapi. Di sanalah kuil darah tersenyum menunggu, berdiri di atas danau beku berisi darah yang tak pernah mengering. Lin Zexian melangkah mendekati gerbang batu hitam kuil itu. Di sampingnya, Tang Liuyin tak bisa menyembunyikan rasa ngeri. Aku benci tempat ini, gumam Tang. Aku bahkan benci aromanya. Aroma kematian yang tidak pernah selesai, jawab Yun. Di sini, memori kelima tersegel. Kehidupan Yun sebagai Mohanmu, manusia yang pernah mempelajari teknik untuk hidup setelah kematian, bukan sebagai arwah, bukan sebagai tubuh abadi, tapi sebagai konsep rasa sakit yang tak pernah tuntas. Sebelum mereka masuk, seorang pendeta keluar dari bayang-bayang pilar. Tubuhnya tinggi, wajahnya ditutupi kain merah, dan suaranya terdengar seperti jeritan yang dibungkam. Kami tahu kau akan datang, Yun Zexian. Kami menyimpan satu bagian jiwamu. Dengan penuh ketakutan, Yun menatapnya. Kau tidak takut padaku? Tidak, kata pendeta itu. Kami takut pada apa yang terjadi padamu dalam kehidupan kelima. Karena ingatan itu tidak hanya berisi kekuatan, ia berisi sesuatu yang lebih dalam, kegilaan. Gerbang kuil terbuka dengan sendirinya. Begitu memasuki kuil, suhu dunia berubah. Waktu melambat, tidak karena energi, tapi karena kesadaran itu sendiri menolak bergerak. Setiap langkah membuat tubuh terasa seperti tenggelam ke dalam tanah. Lantai dipenuhi simbol darah, melingkar-lingkar membentuk wajah-wajah tertawa. Lin berhenti di altar pusat. Di sana, tergantung sosok tubuh manusia. Namun tubuh itu tidak hidup, juga tidak mati. Matanya terbuka, memandang kosong, dan di dahinya terukir simbol kelima. Rona bibir tersenyum dari darah beku. Yun mendekat, dan suara lirih terdengar dalam pikirannya. Jangan bangunkan aku, kecuali kau siap menjadi cermin dari semua rasa sakit yang kau abaikan. Seketika, Yun terlempar ke dalam dimensi jiwa kelima. Di sana, ia tidak melihat dunia, tapi hanya rasa sakit. Bukan luka tubuh, tapi rasa bersalah, ketakutan, keputusan yang menyesal. Semua memori buruk dari 7 kehidupan menumpuk di sana, dalam bentuk sosok-sosok manusia tanpa wajah yang merangkak ke arahnya. Apa ini neraka? Tanya Yun, tersiksa. Suara dirinya yang lama menjawab, ini bukan neraka, ini adalah harga dari keabadian yang tidak mengerti rasa. Kau, dalam kehidupan kelima, membuang semua empati agar bisa menembus kematian. Tapi kini, untuk mengendalikannya, kau harus mengingat semua rasa itu. Yun tercekik oleh tangan-tangan tak berbentuk yang menggenggam jiwanya. Ia melihat ibunya mati, ia melihat murid-murid tertawa padanya, ia melihat dirinya menangis, tapi juga membunuh. Namun, ia tidak menolak, ia menerima semua rasa itu. Ia tidak menepis penderitaan, ia tidak menyangkal amarah, ia tidak menutup air mata, ia biarkan semuanya menembus tubuhnya. Dan pada saat itu, memori kelima bangkit, tubuh yang tergantung di altar mencair, berubah menjadi kabut, dan masuk ke dalam dada Yun. Simbol kelima senyum darah yang terbalik muncul di lehernya. Yun terbangun. Tang Liuyin berlutut, menatapnya dengan wajah campur takut dan kagum. Zexian tubuhmu. Yun menunduk. Tubuhnya setengah transparan, tapi bukan hantu. Ia telah menjadi setengah hidup, setengah mati, penjelajah antara dua sisi keberadaan. Ia bisa menyentuh dunia roh dan dunia nyata sekaligus. Pendeta kuil bersujud. Kini, kau menjadi penghubung rasa.
Namun dunia tidak menunggu. Pada detik yang sama, di istana langit yang mulai retak, dewa-dewa yang tersegel dalam formasi keabadian bangkit satu demi satu. Mereka bukan seperti leluhur baya, mereka adalah arsitek awal, makhluk yang membangun tatanan, dan mereka tahu. Yun Xiaoxian hanya tinggal 2 langkah lagi dari menjadi makhluk yang tak bisa dilawan oleh realitas. Salah satu dari mereka berkata, jika dia membangkitkan memori Kenan, maka dunia bukan lagi milik langit, dan di bawah sana, Yun menatap langit. Darah menetes dari sudut matanya, tapi senyumnya tenang. 5 telah bangkit, ucapnya pelan, tinggal 2, tapi sekarang. Bahkan rasa sakit pun tak bisa menghentikanku. Langit tak lagi biru, ia kini seperti cermin retak yang memantulkan terlalu banyak kemungkinan. Di langit utara, celah dimensi terbuka perlahan, menganga seperti mulut dunia yang haus akan penjelasan. Tapi tak ada lagi logika dalam pergerakan alam, karena kehidupan dan kematian telah bersilangan. Sejak Yun Xiaoxian membangkitkan memori kelima, di tubuhnya kini mengalir kehidup dan aura kematian secara bersamaan mustahil dalam sistem manapun, kecuali miliknya. Namun untuk membangkitkan memori kanan, ia harus melakukannya mustahil berikutnya, mati. Sepenuhnya, sebuah petunjuk tertulis dalam dokumen warisan dari sakti tak bernama. Memori keenam disimpan dalam ruang di antara nafas terakhir dan kesadaran yang belum padam. Untuk membukanya, pemilik harus meninggalkan dunia sebagai dirinya. Tanpa kepastian akan kembali, Tang Liuyin melemparkan kitab itu ke tanah. Ini bukan sekadar ritual, ini bunuh diri. Kau akan menghapus dirimu sendiri demi mengingat sebuah kemungkinan masa lalu. Yun Xiaoxian diam, tatapannya menembus cakrawala. Aku harus tahu, bisiknya. Apa yang aku tinggalkan di masa lalu itu begitu kuat. Hingga langit sendiri menyegelnya di antara hidup dan mati, ia menuju ke danau jiwa nirwana. Danau yang dipercaya sebagai perantara roh menuju kelahiran kembali. Biasanya digunakan untuk mereset jiwa yang rusak, tapi hari itu, ia akan menggunakannya untuk menghapus eksistensinya. Secara sukarela, sebelum melangkah ke permukaan air, ia menoleh ke Tang Liuyin dan tersenyum, kalau aku tak kembali. Ceritakan pada dunia bahwa aku mati bukan karena kalah, tapi karena ingin benar-benar hidup. Tang hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Yun masuk ke danau, tubuhnya larut pelan, seperti asap yang menyelinap ke dasar bumi, dan saat kepalanya tenggelam, semua berhenti. Di ruang antara eksistensi, tidak ada warna, tidak ada rasa, hanya ada kesadaran tanpa pegangan, dan di sanalah Yun melihat dirinya sebagai San Yuxuan. Manusia ke-6 dari 7 kehidupannya, tapi San Yuxuan bukan kultivator, bukan dewa, bukan pahlawan, ia adalah eksperimen, seseorang yang pernah dijadikan bahan penelitian oleh para leluhur langit. Ia hidup dalam wadah tubuh-tubuh buatan ribuan kali. Tiap kali ia mati, ingatannya ditanamkan ke tubuh lain, ia dijadikan proyek hidup makhluk yang tidak memiliki diri sendiri, dan akhirnya, San Yuxuan menolak semuanya. Ia membunuh dirinya dengan cara yang bahkan langit tak bisa salin. Dia menciptakan void kesadaran ruang yang tidak meninggalkan jejak, tapi satu fragmen jiwanya selamat. Dan itulah yang kini bersemayam dalam Yun. Aku tidak punya identitas, kata sosok San Yuxuan, aku adalah kematian yang tidak dikenali, tapi kau memiliki cukup kehendak untuk membawa aku kembali. Yun menatapnya, dan dengan satu pelukan, 2 kesadaran menyatu. Tubuh Yun meledak dalam cahaya keemasan di dalam danau. Di dunia nyata, danau jiwa nirwana bergolak. Semua roh di sekitarnya menjerit. Makhluk-makhluk spiritual terlempar keluar dari dimensi. Tang Liuyin mundur, bersiap menyaksikan kematian. Tapi dari danau itu, muncul sesosok bayangan. Yun Xiaoxian kini berpakaian seperti pendeta putih kabut. Matanya kosong tapi bersinar, ia telah mati. Tapi tetap berjalan di dunia. Memori ke-6 bangkit. Simbol baru melayang di atas punggungnya, lingkaran hitam kosong dengan celah seperti pecahan kaca. Simbol ini tidak memberikan kekuatan fisik atau teknik, tapi memberinya sesuatu yang lebih, kekebalan terhadap manipulasi eksistensi. Liuyin tak bisa lagi dihapus oleh teknik ilusi, perintah ilahi, atau ramalan, bahkan eksistensinya tidak lagi terikat oleh waktu. Para arwah langit pun tak bisa menyentuhnya, dan di alam dimensi ke-7, para arsitek awal mulai panik. Dia telah menjadi makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Dia tak lagi hidup, tapi juga tak bisa mati. Kalau memori ke-7 bangkit, maka ia menjadi realitas baru. Yun berdiri di tepi danau,
memandangi tangannya. "Satu lagi," bisiknya, "hanya satu lagi, dan aku akan menjadi utuh bukan sebagai monster, tapi sebagai manusia yang memahami segalanya." Langit mulai retak dan waktu mulai lupa bagaimana caranya bergerak. Langit tak punya arah, awan mengambang tanpa bentuk, matahari muncul 2 kali dalam sehari, dan waktu berjalan maju hanya jika ada yang mempercayainya. Dunia menanti, sekte-sekte besar terdiam, para dewa tua tak lagi turun. Karena mereka tahu, Yun Shaxian tinggal 1 langkah lagi dari menjadi makhluk yang tak bisa dijelaskan. Namun memori ketujuh tak terdeteksi, tidak di dalam dimensi, tidak di dalam tempat suci, bahkan tidak di antara catatan kehidupan masa lalu. Yun telah mencari di reruntuhan, menara kuil, alam roh, tapi Mihe, hingga Ji Sueyin datang dengan 1 kalimat yang mengubah segalanya. Memori ketujuh tidak disegel, melainkan disembunyikan di dalam satu-satunya hati yang tak pernah kau ragukan. Yun terdiam, lalu matanya perlahan mengarah ke satu nama, Tang Liuying, Tang yang selama ini bersamanya, Tang yang tak pernah meninggalkan, Tang yang selalu tahu arah Yun, bahkan ketika Yun sendiri kehilangan dirinya. "Tidak mungkin," bisik Yun, "dia bukan bagian dari masa laluku." Namun Sueyin hanya menatap tajam. "Apa kau yakin?" Malam itu, Yun duduk berhadapan dengan Tang di puncak gunung kecil. Angin membeku, tak ada burung malam, tak ada bintang, hanya 2 manusia, dan sejarah dunia yang menggantung di antara mereka. "Aku harus tahu," kata Yun, "siapa kau sebenarnya?" Tang tertawa kaku. "Shaxian. Aku temanmu, sahabat, kawan perjalanan." "Bukan itu," potong Yun, "aku bicara soal kehidupan ketujuh." Seketika, udara bergeser, cahaya di sekitar Tang Liuying mulai berkedip. Tubuhnya seperti tidak stabil, dan akhirnya ia berhenti tersenyum. "Kau mencurigainya sejak kapan?" tanya Tang, "atau apapun yang ada dalam dirinya." Yun menatapnya lurus. "Sejak aku sadar, hanya kau satu-satunya yang tidak pernah terpengaruh perubahan realitasku. Dunia lupa akun, sekte melupakanku, tapi kau tetap ingat segalanya. Bahkan lebih dari yang seharusnya." Tang berdiri, sosoknya mulai berubah. Rambutnya menjadi putih perlahan, matanya menjadi 2 warna. Satu hitam sepenuhnya, satu bersinar emas. "Aku adalah cangkang yang kau ciptakan sendiri dalam kehidupan ketujuh," ucapnya. "Namaku adalah Liuying, bukan nama yang kau berikan padaku, tapi nama yang kau tinggalkan." Yun membekul. Tang Liuying melanjutkan, suaranya kini dalam dan berlapis. "Dalam kehidupan ketujuh, kau menyadari dunia akan selalu menolakmu. Maka kau menciptakan 1 jiwa palsu tempat kau simpan seluruh perasaan yang tak bisa disegel dalam teknik atau hukum, kesetiaan, cinta, ragu, dan harapannya. Dan jiwa itu adalah aku." Langit runtuh pelan di kepala Yun. Semua kenangan membanjir. Tang bukan manusia. Tang adalah fragmen emosinya sendiri dari kehidupan terakhir. Dalam kehidupan ketujuh, Yun tidak lagi mencoba mengalahkan langit. Ia mencoba mencintai dunia, tapi gagal. Dan ia menyegel seluruh harapannya menjadi wujud hidup untuk menemaninya di kehidupan berikutnya. "Dan sekarang," ucap Liuying, air mata jatuh, "kau harus menghapusku untuk membuka memori terakhir." Yun jatuh terduduk. Tang mengambil tangannya. "Kau tak bisa memiliki semuanya, Shaxian. Jika kau ingin menjadi utuh, kau harus kehilangan bagian paling manusiawimu." Yun menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia tahu harga dari pengetahuan sempurna adalah kehilangan bagian dirinya yang paling murni. Dengan pelukan terakhir, Yun menghembuskan aura jiwanya ke dada Tang Liuying, dan tubuh sahabatnya itu bersinar, lalu pecah menjadi simbol ketujuh. Simbol 2 tangan yang saling menggenggam, melelah menjadi cahaya. Memori ketujuh bangkit. Yun terdiam di dalam pikirannya. Semua kehidupannya kini terhubung. Bai Lo Chao, pemahat waktu; Jiang Qianlu, penjaga ruang; Luo Xingyi, pemutus hukum; Mo Hanwu, pengendali rasa; Shan Yuxuan, si makhluk tanpa eksistensi; Shan Yuxian, si pencinta gagal. Dan sekarang, semuanya kembali ke Yun Shaxian, satu utuh, tak tergoyahkan. Langit membuka lubang terakhirnya, dan suara tertua dari langit menggema, "Selamat datang, makhluk yang tak bisa kami ramalkan. Sekarang, mari kita tentukan siapa yang akan menulis ulang dunia." Yun berdiri di tengah kehampaan, tapi kali ini, ia tak sendirian. Di dalam dirinya ada 7 cahaya, dan 1 bayangan yang tersenyum Tang, yang tak pernah benar-benar pergi.
Langit terbuka, bukan seperti robekan kain, tapi seperti kelopak mata raksasa yang akhirnya terjaga setelah tidur sejuta tahun. Dari celah itu, cahaya putih jatuh perlahan, tapi bukan hangat. Melainkan hampak itu adalah cahaya penulisan ulang energi tertua yang digunakan para arsitek awal untuk menciptakan ulang realitas, dan Yun Seks yang kini berdiri tepat di bawahnya. Suaranya sunyi, tapi seluruh dunia mendengar denyutnya. Semua sekte besar menatap ke langit, di dalam aula meditasi, di gunung-gunung, di lembah-lembah suci. Para tetua mematung, para murid menggigil, beberapa bersujud, beberapa justru memberontak, karena mereka semua tahu, hari ini bukan akhir dunia, tapi akhir dari dunia yang mereka kenal. Yun menatap cahaya itu, tubuhnya bukan lagi tubuh biasa, di sekelilingnya melayang 7 simbol dari 7 memori, membentuk formasi yang perlahan memutar. Seperti roda, seperti langit kedua, viral daud, gelombang waktu, belati hukum, senyum darah, lingkaran pecah, tangan menggenggam, dan di tengah dirinya sendiri, para arsitek awal muncul. Tubuh mereka seperti ukiran cahaya dan suara. Ada yang berbentuk rasi bintang, ada yang hanya berupa angka yang terus berubah, ada pula yang tak memiliki wujud. Hanya tatapan dari arah yang tak bisa dijelaskan. Kau telah melampaui peranmu, ujar salah satu arsitek. Dunia tidak bisa membawamu ke depan, ucap lainnya. Karena kau telah melampaui konsep dunia itu sendiri. Yun menatap mereka, suaranya datar, tapi penuh. Aku tidak ingin dunia ini tunduk padaku, aku ingin dunia ini memilih jalannya sendiri. Lalu siapa yang akan menjadi pengatur? Tanya langit. Yun mengangkat tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah realitas, ia menutupnya, menyegel kemampuannya sendiri, menghentikan aliran hukum dalam dirinya. Sistem yang tidak bisa dikendalikan hanya akan menciptakan ketakutan. Maka biarlah. Aku tidak menjadi dewa, aku akan tetap menjadi manusia, dan manusia bisa memilih. Itu cukup. Cahaya langit meledak. Bukan dalam kehancuran, tapi dalam kelegaan. Batas antara langit dan bumi lenyap. Sekte-sekte tak lagi bergantung pada ramalan. Kultivator kini tak perlu jalur tetap. Semua bisa memilih, menjadi kuat lewat belas kasih, menjadi besar lewat pengampunan, atau hanya hidup dengan tenang. Yun Sexian turun dari langit, langkahnya ringan. Dunia tak lagi bergetar, karena dunia tak lagi melawannya. Ia kini bagian dari dunia, dan di bawah pohon kecil yang pernah ia tanam di desa Muling dulu, ia duduk, menatap matahari pagi. Sendirian, tapi tidak sendiri. Bayangan Tang Yuin muncul di sampingnya, duduk diam, menyatu dalam cahaya tubuh Yun. Akhirnya, kita bisa hidup biasa, bisik suara dalam hatinya. Dan saat daun pertama gugur, dunia benar-benar menjadi milik semua orang.